Perkenalkan, nama saya M. Soibal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan mempresentasikan final text atau final project dari Virtual Internship Data Science Home Credit X Rakamin. Pada tema kali ini, saya akan membuat model prediksi risiko kredit menggunakan logistic regression sebagai model utama dan dua model tambahan, yaitu LegGBM dan XGBoost. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu problem statement atau lingkup masalah. Pada proyek kali ini, masalah meliputi 3 poin, yaitu pertama, perusahaan ingin mengidentifikasi calon peminjam yang berisiko tinggi gagal bayar. Maksudnya, di sini perusahaan ingin mengidentifikasi para peminjamnya yang berisiko tinggi tidak membayar pinjaman tersebut. Dan pada poin kedua, saat ini banyak pengajuan pinjaman disetujui tanpa estimasi risiko berbasis data. Jadi saat ini itu pada home credit banyak pengajuan pinjaman disetujui oleh pihak home credit tanpa melakukan estimasi risiko peminjaman tersebut gagal dibayar oleh sang peminjam. Yang ketiga yaitu tujuan proyek, yaitu membuat model prediksi yang akurat untuk menilai risiko peminjam. Lalu untuk dampak, terdapat 2 poin, yaitu mengurangi kerugian akibat kredit macet dan meningkatkan efisiensi proses persetujuan peminjaman. Selanjutnya, untuk dataset overview atau ruang lingkup dataset, di sini dataset diberikan secara private oleh home credit dengan format CSV, yaitu Compound Separated Value. Nah, untuk isi dataset tersendiri, pada jumlah data itu terdapat 307.511 baris untuk trend dataset dan 48.744 baris untuk test dataset. Lalu untuk jumlah kolom terdapat 122 kolom pada trend dan 121 kolom pada test set, mengecualikan labelnya atau targetnya. Nah, pada kolom target terindikasi nilai 1 sebagai yang gagal bayar dan 0 sebagai acuan yang lancar atau tepat membayar. Nah, pada dataset ini fitur utama yang digunakan di main tabel yaitu data demografis, pekerjaan, status keluarga, penghasilan, dan data kredit sebelumnya. Dan masih ada 83 data lainnya yang digunakan pada proyek kali ini. Nah, untuk tipe data sendiri terdapat tipe data numerik dan kategorikal. Contohnya untuk numerik yaitu days birth and income total, dan untuk kategorikal yaitu name, contract type, dan occupation type. Nah, ini masih ada data-data lain yang tidak dapat dipaparkan pada kesempatan kali ini. Nah, untuk proses data preprocessing dan feature engineering, di sini saya menggunakan pada tahap cleaning data, yaitu saya menghapus kolom dengan nilai missing value-nya itu lebih dari setengah dari populasinya. Jadi, mengapa saya melakukan hal ini? Karena ingin memastikan bahwa value-value yang digunakan itu value-value murni dan nilainya tuh tidak melebihi dari setengahnya yang kosong gitu. Lalu menggunakan imputasi nilai hilang dengan median untuk numerik. Jadi kolom-kolom yang hilangnya tidak lebih dari 50%, saya melakukan imputasi nilai hilang dengan mengisi median untuk kolom yang bertipe numerik, modus untuk kolom bertipe kategorikal atau objek. Lalu melakukan encode variable kategorikal dengan label encoder. Mengapa menggunakan label encoder? Karena untuk meminimalisasi penggunaan memori, di mana dataset pada kesempatan kali ini sudah cukup besar, yaitu 300 ribuan, dan jika menggunakan label encoder itu kolom yang dihasilkan itu lebih efisien daripada menggunakan one hot encoding yang menciptakan banyak kolom lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu menangani outlier dengan menggunakan metode IQR atau interquartile range. Lalu melakukan fitur engineering. Di sini saya membuat fitur baru dengan rasio finansial, di mana menggabungkan credit income ratio, annuity income ratio, credit term income per person. Lalu membuat kolom baru yaitu umur dan pekerjaan dengan menggabungkan age years, employment years, days employed person. Lalu membuat dokumen total dokumen, yaitu jumlah dokumen disertakan, yaitu bersumber dari eksternal dengan kolom XT shortman, STD, prod sebagai kombinasi 3 skor eksternal. Selanjutnya yaitu data visualization atau insights yang didapatkan. Nah, untuk insight pertama yaitu nasabah
berusia di bawah 25 tahun memiliki tingkat gagal bayar tertinggi sebanyak 12,3%, diikuti oleh kelompok usia 25 hingga 30 tahun yang dengan nilai persentase gagal bayar itu 11,1%. Nilai ini sekitar 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan nasabah berusia di atas 40 tahun yang memiliki default rate di bawah 8%. Jadi kesimpulannya itu nasabah yang lebih muda atau di bawah 30 tahun itu risiko gagal bayar itu cenderung lebih tinggi dan gagal membayar dari peminjaman. Nah, untuk insight kedua yaitu nasabah dengan penghasilan rendah dan tanpa pekerjaan tetap memiliki resiko gagal bayar tinggi. Nah, lalu kategori unemployee atau yang tidak memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang rendah hingga menengah rendah menunjukkan rasio gagal bayar yang mencapai 33 hingga 47%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan kategori pekerjaan lainnya. Jadi cukup realistis atau linear di mana peminjam dengan kategori unemployee atau tidak bekerja atau tidak status sebagai karyawan dengan penghasilan yang rendah hingga menengah rendah itu menunjukkan rasio gagal yang sangat tinggi mendominasi dari kategori jenis pekerjaan lainnya. Selanjutnya yaitu model development dan model evaluation. Untuk model development saya menggunakan algoritma yang digunakan yaitu logistic regression sebagai model yang wajib digunakan, dan dua model lainnya itu GBN dan XGBoost dengan mengacu pada konsep gradient boosting. Nah, untuk pipeline atau alur dari development model ini saya melakukan processing tadi yang sudah disebut itu encoder dan encoder, lalu menggunakan fitur engineering dan melakukan smooth di mana pada dataset tersebut itu sampling dari kelas 0 dan 1-nya yang gagal bayar dan tepat membayar itu tidak sama rata atau tidak balance atau bisa dikatakan imbalance. Dengan menggunakan metode smooth itu dapat menyelesaikan masalah itu. Lalu menggunakan splitting data di mana saya pada dataset trend saya bagi 80% menjadi trend val, trend X trend, dan pada 20%-nya itu sebagai validasi. Jadi dari dataset trend itu saya bagi 80% sebagai data untuk training dan 20% untuk data validasi. Lalu model di training dan divalidasi menggunakan metrik AUC, Gini coefficient, dan coefficient metric. Lah untuk model evaluation, di sini saya mendapatkan hasil dari ketiga model ketika setelah di fit. Yaitu kesimpulannya yang bisa saya sampaikan yaitu like GBM menunjukkan keseimbangan terbaik antara metrik AUC, recall, dan F1 score. Ini cocok untuk mendeteksi risiko gagal bayar. Lalu selanjutnya itu model XGBoost unggul pada akurasi dan precision dan menjadikan model terbaik untuk implementasi dengan prioritas ketepatan prediksi. Jadi di antara komparasi berbagai model, saya merekomendasikan untuk menggunakan model XGBoost karena dia lebih memiliki akurasi yang tinggi dan precision yang tinggi. Walaupun F1 score-nya itu tidak menonjol seperti dua model lainnya. Nah, lalu saya melakukan model inference. Nah, model inference ini menguji model tersebut pada dataset test atau application test. Nah, di sini data test itu juga diberikan oleh pihak kredit secara private. Data test melalui pipeline yang sama dengan training. Lalu logistic regression itu menggunakan scaling, yaitu menggunakan standard scaler, dan algoritma like GBN dan XGBoost itu menggunakan tanpa scaling agar sesuai dengan apa yang ditrainingkan yang ada pada training. Lalu menentukan threshold atau ambang batas di mana dia tuh kelas 1 atau 0 diambil dari nilai validasi Youden G. Nah, pada gambar ini terlihat sudah dapat dihasilkan yaitu target labelnya dari masing-masing model. Nah, selanjutnya pada bagian business recommendation, di sini saya menganjurkan penggunaan model tadi yaitu gunakan model XGBoost sebagai model utama karena cocok dengan akurasi yang cukup tinggi itu 0,84 atau 84% dan precisionnya cukup tinggi di angka 6,8%. Terus cocok untuk mendeteksi nasabah berisiko tinggi. Lalu like GBM dapat dijadikan model pendukung karena memiliki keseimbangan baik antara AUC dan recall. Jadi GBM lebih dijadikan model pendukung atau second model yang dapat digunakan.
Lalu strategi resiko nasabah. Nah, di sini nasabah muda yaitu kurang dari 30 tahun itu kan berisiko gagal bayarnya lebih tinggi tuh 1,5 kali lebih tinggi. Lalu actionnya atau rekomendasi langkahnya yang bisa diambil dari project ini itu batasi limit kredit dan minta jaminan tambahan pada customer yang umurnya itu 30 tahun ke bawah atau kurang dari 30 tahun. Lalu untuk yang kedua tuh nasabah berpenghasilan rendah atau tidak tepat mendominasi 70% kasus gagal bayar tadi, itu bisa dilakukan dengan memperketat verifikasi penghasilan. Jadi lebih one-one atau wanti-wanti melihat penghasilan nasabah ketika ingin melakukan verifikasi peminjaman. Nah, selanjutnya ini bagian reference GitHub dilampirkan untuk kebutuhan development selanjutnya. Terima kasih.